Pernah terbayang tidak? Bagaimana jika kita memiliki kemampuan memanipulasi ruang dan waktu sehingga kita dapat kembali ke zaman penjajahan sebelum Indonesia merdeka? Bukanlah mitos semata bahwasanya pada masa itu tumpukan jenazah berserakan memohon kemerdekaan. Masyarakat jauh dari kesejahteraan. Bahkan untuk menikmati surat kabar saja sangat sulit dan merupakan suatu kenikmatan. Kembali pada realita yang kini kita rasakan. Nyatanya kondisi saat ini jauh dari kesengsaraan sebagaimana pejuang bangsa dulu rasakan. Maka dari itu, sebagai bentuk rasa syukur serta penghormatan kepada para pejuang kehormatan, hendaklah kita memupuk rasa cinta tanah air sedalam dan setulus mungkin. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mempelajari serta meneladani peristiwa sejarah dan biografi tokoh pejuang kemerdekaan. Di mana salah satunya adalah Bung Hatta. Pada video ini, kita akan mengenal lebih dalam salah satu pahlawan kemerdekaan yang kerap dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus tahun 1902 dengan nama lengkap Muhammad Adham. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat yang bernama Muhammad Jamil. Sementara itu, ibunya adalah Siti Saleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak kecil, Muhammad Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan agama Islam. Sebab kakeknya, Abdurrahman Batu Hampar, merupakan seorang ulama besar. Pendidikan Bung Hatta. Ketika Hatta berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu pada ke-1913. Telah menamakan sekolah dasar pada ke-1916. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikannya ke European Lager School Els di Padang. Pada 1915, ketika berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya lulus ujian untuk masuk ke Hujarberger School HBS yang setara SMA di Jakarta. Namun, ibunya menginginkan Hatta tetap berada di Padang karena usianya yang masih sangat muda. Akhirnya, Hatta melanjutkan pendidikan ke Meerwitgebreit Lager Anderwijs Mulo di Padang hingga lulus pada ke-1919. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikan ke HBS hingga lulus dengan hasil sangat baik pada ke-1921. Hatta kemudian melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda, untuk mempelajari ilmu ekonomi di Nederland Handelskogeschool yang saat ini menjadi Erasmus Universiteit. Aktif di organisasi. Sejak bersekolah di Padang, Muhammad Hatta sudah aktif berorganisasi. Telah tercatat pernah menjabat sebagai bendahara organisasi yang Sumatranen Bond Cabang Padang. Ketika pindah ke Jakarta, Hatta aktif di Yang Sumatranen Bond Pusat dengan menjabat bendahara. Sementara itu, ketika berada di Belanda, Muhammad Hatta tergabung dalam Perhimpunan Hindia atau Indische Vereniging pada ke-1922. Saat itu, Hatta menjabat sebagai bendahara. Pada awalnya, Indische Vereniging yang berdiri pada 1908, merupakan ajang pertemuan pelajar asal Indonesia di Belanda. Namun, seiring perkembangan kesadaran dan rasa nasionalisme para mahasiswa asal Indonesia, organisasi tersebut berubah menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan kedatangan 3 tokoh Indische Partij, yakni Suardi Suryaningrat atau Ki Hadjar Dewantara, Dowes Daker, dan Cipto Mangunkusumo pada ke-1913. Sejak saat itu, pemikiran Muhammad Hatta semakin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah politik. Adapun tokoh politik yang menjadi idola Muhammad Hatta adalah Abdul Muiz. Pada 1927, Muhammad Hatta bergabung ke dalam organisasi atau Liga Menentang Kolonialisme di Belanda. Di sana, Hatta bertemu dan bersahabat dengan seorang nasionalis asal India, yakni Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Muhammad Hatta dijebloskan ke penjara di Den Haag, Belanda. Kembali ke Indonesia. Muhammad Hatta kembali ke Indonesia pada ke-1932. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun,
Hatta kembali ditangkap Belanda akibat aktivitasnya di Organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Muhammad Hatta ditangkap bersama Sultan Syahrir pada Februari tahun 1934. Ia kemudian diasingkan ke Bovendigeuel, Irian Barat, dan dipindahkan ke Banda Neira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu, Muhammad Hatta juga pernah dipenjara di Sukabumi pada 1942 dan bebas pada 9 Maret tahun 1942. Setelah Belanda menyerah dan Jepang menguasai Indonesia, Muhammad Hatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan KH Muhammad Mansur menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat Putra. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta dipilih menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (GPKI) pada 7 Agustus tahun 1945. Segala pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada 17 Agustus tahun 1945, Muhammad Hatta mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menjadi Wakil Presiden Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden pertama RI dengan mendampingi Soekarno yang menjadi presiden. Muhammad Hatta terpilih menjadi wakil presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus tahun 1945. Selain menjadi wakil presiden, Muhammad Hatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari tahun 1948 hingga Desember tahun 1949. Hatta juga pernah merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) sejak Desember tahun 1949 hingga Agustus tahun 1950. Pada akhirnya, Muhammad Hatta mundur dari kursi Wakil Presiden pada 1 Desember tahun 1956 setelah 11 tahun menjabat. Akhir hayat, Muhammad Hatta mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden Indonesia karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Setelah itu, Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Telah menerbitkan buku Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno karena dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Muhammad Hatta berada di balik layar dunia politik Indonesia hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 14 Maret tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada 23 Oktober tahun 1986, Muhammad Hatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Soekarno melalui keputusan Presiden Kepres nomor 81 TK 1986.